Ini adalah video keempat dari review pelajaran aljabar kita. Di bagian ini kita akan mempelajari mengenai teorema faktor. Misalkan kita punya persamaan kuadrat seperti ini. Kita punya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini bisa kita tuliskan dalam bentuk ekspresi kuadrat. Apa itu ekspresi kuadrat? Itu adalah bagian di sebelah kiri dari persamaan ini, dari tanda sama dengan. Jadi ekspresi kuadratnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, terdapat hubungan sederhana antara faktor-faktor ekspresi kuadrat. Di video sebelumnya kita belajar bagaimana memfaktorisasi sebuah ekspresi kuadrat, ya, dengan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi akar-akar itu kalau dimasukkan ke sini, dia hasilnya adalah sama dengan 0. Misalnya untuk persamaan kuadrat seperti ini. Kita punya persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 sama dengan 0. Untuk bisa menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kita memfaktorisasi ekspresi kuadrat yang di sebelah kiri dari persamaan kuadrat itu menjadi x kurang 2 dan dikali x tambah 4. Nah, sekarang yang sudah kita faktorisasi berarti ekspresi kuadrat ini kita gantikan dengan yang sudah kita faktorisasi, kita samakan dengan 0, maka ini adalah sama dengan persamaan kuadrat kita semula. Untuk memenuhi ini, untuk mencari x yang memenuhi ini, artinya kalau kita masukkan x, kita hitung, maka hasilnya adalah 0. Itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah sebagai berikut. Yang ini sama dengan 0. Jadi 0 dikali sesuatu sama dengan 0. Atau yang ini sama dengan 0. Atau dua-duanya sama dengan 0. Nah, kita coba kalau x kurang 2 sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapat x sama dengan 2. Kalau x tambah 4 sama dengan 0, kita selesaikan persamaan ini, maka kita akan dapat x sama dengan minus 4. Jadi kita bisa lihat dengan jelas di sini, ya, contohnya yang ini, bahwa faktor x kurang 2 ini memberikan akar 2. Faktor dari ekspresi kuadrat x tambah 4 ini akan memberikan akar minus 4. Jadi secara umum kita dapat mengatakan bahwa faktor dari ekspresi kuadrat yaitu x kurang a berhubungan dengan akar dari persamaan kuadrat yaitu x sama dengan a. Jadi pada prakteknya faktor-faktor dari ekspresi kuadrat, ya, x kurang a ini dapat memberikan akar-akar dari persamaan kuadrat sederhana x sama dengan a, ya, seperti pada contoh yang di atas ini. Nah, prosesnya juga bisa kita balik. Sekarang kalau kita menggunakan trial and error, kita coba-coba. Jadi kita masukkan x ke dalam persamaan ini. Kita mau lihat apakah persamaan ini terpenuhi atau tidak. Contohnya kita masukkan x sama dengan 2 dan ke persamaan, dan itu memenuhi persamaan ini. Jadi kita masukkan 2, maka hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Jadi kita dapat simpulkan bahwa x kurang 2 ini adalah faktor dari ekspresi kuadrat yang di sebelah kiri ini. Nah, bagaimana dengan persamaan kubik? Persamaan x pangkat 3. Ya, kalau persamaan x pangkat 3, kita akan mempunyai 3 buah faktor, 3 buah akar, ya, persamaan ini. Nah, persamaan x kuadrat kita punya 2 buah akar, persamaan x pangkat 4 kita akan punya 4 akar. Nah, kalau semakin banyak akarnya, maka akan semakin sulit untuk mencari faktor-faktor ini dengan menggunakan coba-coba atau trial and error. Untuk itu, kita menggunakan yang namanya teorema faktorisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jadi teorema faktorisasi ini adalah versi umum dari apa yang kita pergunakan untuk mencari solusi dari ekspresi kuadrat. Teorema faktorisasi ini memberikan metode bagaimana memfaktorisasi sembarang polinomial fx, ya, yang polinomial ini memiliki faktor-faktor sederhana. Teorema faktorisasi itu mengatakan seperti ini. Jika x sama dengan a, ya, adalah akar dari persamaan fx sama dengan 0, maka x kurang a itu adalah faktor dari ekspresi fx. Sekarang kita masuk ke contoh.
tugas kita adalah memfaktorisasi ekspresi kubik ini. Jadi ekspresi pangkat 3. Dan kita pergunakan faktor-faktor dari ekspresi ini untuk menyelesaikan persamaan kubik x pangkat 3 dikurang 7x kurang 6 sama dengan 0. Langkah pertama kita adalah kita tuliskan ekspresi kubiknya dalam bentuk seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri ini kita tuliskan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 7x dikurang 6. Nah, sekarang untuk mencari faktor-faktor dari ekspresi kubik ini, ya, kita pergunakan metode trial and error. Jadi kita akan coba-coba. Kita akan asumsikan satu nilai x, kita masukkan bersama ke ekspresi ini, terus kita lihat hasilnya berapa. Kalau hasilnya 0, berarti dia memenuhi persamaan ini. Seperti kita lihat, kita coba kita asumsikan x sama dengan 1. Nah, 1 ini kita masukkan ke sini. Jadi kita dapat f1, semua x kita gantikan dengan 1. 1 pangkat 3 dikurang 7 kali 1 dikurang 6. Kita dapat minus 12. Ini tidak sama dengan 0. Berarti ini bukan faktor dari ekspresi kubik ini. Kita coba lagi. Kita coba x sama dengan 2. Kita masukkan 2. Ya, kita masukkan 2. 2 semua yang ada x-nya kita gantikan dengan 2. Kita hitung, kita dapat minus 12 lagi. Tidak sama dengan 0. Berarti 2 juga bukan faktor dari ekspresi kubik ini. Nah, sekarang kita coba 3. Kita masukkan 3. Kita masukkan 3 ke dalam persamaan ini. Semua x kita gantikan dengan 3, kita dapat 0. Jadi dari sini kita ketahui bahwa f3 sama dengan 0. Maka x kurang 3 itu adalah merupakan faktor dari ekspresi pangkat 3 ini. Sekarang kita punya dua pilihan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita mempergunakan pembagian polinomial. Jadi kita udah tahu faktor yang pertama dari ekspresi pangkat 3. Sekarang kita bagi ekspresi pangkat 3 ini, kita bagi dengan salah satu faktornya untuk mendapatkan dua faktor lainnya. Atau metode berikutnya, karena kita udah dapat satu faktor, kita lanjutkan metode trial and errornya seperti di atas. Ya, bagaimana metode trial and error? Kita asumsikan nilai x secara coba-coba untuk mendapatkan fx sama dengan 0. Sekarang kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu dengan pembagian polinomial. Kalau bisa melihat lagi video sebelumnya bagaimana prosedur melakukan pembagian polinomial. Tapi di sini juga akan kita laksanakan step by step. Ya. Jadi kita tuliskan ekspresinya. Yang di dalam tanda kurung ini adalah ekspresi pangkat 3 dibagi dengan pembaginya, yaitu salah satu faktornya. Perhatikan di sini bahwa kita masih menuliskan 0 di sini karena kita mau semua pangkatnya ada. X pangkat 3 ada, x kuadrat ada, tapi koefisiennya 0 karena di sini tidak ada, ya. Koefisiennya 0 dikurang 7x dikurang 6, ya. Seperti yang kita lihat juga pada video sebelumnya. Langkah pertama kita perhatikan yang pertama saja, x pangkat 3 dan juga x. Nah, ini kita bagikan, x pangkat 3 dibagi x, hasilnya adalah x kuadrat. Itulah yang kita tuliskan pertama di sini, x kuadrat. Kemudian kita kalikan x kuadrat ini kita kalikan dengan x kurang 3. Jadi x kuadrat dikali x kurang 3 itu kita dapatkan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat. Itulah yang kita tulis di sini. X pangkat 3 dikurang 3x kuadrat. Kemudian kita kurangkan yang atas dengan yang bawah. Kita lihat, kita kurangkan x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 hasilnya 0. Di sini 0. 0x kuadrat dikurang 3x kuadrat kurang kita dapat hasilnya positif, plus 3x kuadrat minus 7x kurang 0 minus 7x minus 6 kurang 0 minus 6. Nah, kembali lagi, sekarang yang kita perhatikan hanya yang pertama ini.
3x kuadrat dengan x. Kita bagi. 3x kuadrat ditambah x hasilnya adalah plus 3x. Inilah yang kita tulis di sini. Plus 3x. Nah, sekarang 3x ini kita kalikan dengan pengalinya. Ya. Jadi 3x ini kita kalikan dengan x kurang 3. Hasilnya adalah 3x kuadrat dikurang 9x. Kita tulis 3x kuadrat dikurang 9x. Nah, ini kita kurangkan lagi. Kita kurangkan 3x kuadrat kurang 3x kuadrat 0, minus 7x, minus jadi tambah ya. Tambah 9x adalah 2x. Minus x kurang 0 ada minus 6 kurang 0 adalah minus 6. Di sini sama lagi prosedurnya. Kita perhatikan yang ada variabelnya, kita bagi dengan x. 2x dibagi x hasilnya 2. Ini yang kita tuliskan di sini, plus 2. Kemudian kita kalikan ya. Jadi kita kalikan 2 dengan x kurang 3, hasilnya adalah 2x kurang 6. 2x dikurang 6. Nah, ini kalau dikurangkan kita akan dapatkan hasilnya adalah sama dengan 0. Maka hasilnya adalah seperti ini. X pangkat 3 dikurang 7x kurang 6 dibagi x kurang 3, itu adalah hasilnya x kuadrat ditambah 3x tambah 2. Ini ya, x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 hasilnya. Atau bisa kita tuliskan ya, x kurang 3 kita pindahkan ke kanan, jadi x kurang 3 dikali. Kita dapat hasilnya adalah persamaan pangkat 3 ini sama dengan x dikurang 3 dikali x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, sekarang kita juga masih bisa memfaktorisasi ini, ekspresi kuadrat ini. Kita faktorisasi yang bagian ini. Ya, ini dia. Kita faktorisasi, kita dapat x tambah 1 dikali x tambah 2. Nah, sekarang ini bisa menggantikan ekspresi kuadrat ini. Kita dapatkan bahwa ekspresi kubik ini bisa digantikan oleh 3 faktor ini, perkalian dari 3 faktor ini. Yang berikutnya metodenya adalah dengan menggunakan trial and error. Kita udah tahu bahwa dari perhitungan kita yang paling pertama kita udah dapatkan faktor pertama, yaitu 3 ya, akar yang pertama 3 ya. Maka sekarang kita coba lagi yang lain. Kita coba di sini kita tidak mencoba yang error ya, karena kita untuk menghemat waktu. Tapi kita bisa tahu waktu kita coba x sama dengan minus 1, hasilnya adalah 0. Kita coba x sama dengan minus 2, hasilnya juga 0. Selain itu misalnya x sama dengan 0, hasilnya tidak 0. Atau x sama dengan plus 5, hasilnya tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa bilang bahwa x tambah 1 dari yang sini ya, x tambah 1 dari akar yang ini, dan x tambah 2 dari akar yang ini adalah faktor-faktor dari x pangkat 3 dikurang 7x dikurang 6. Jadi bisa kita tulis sama dengan yang cara pertama tadi, bahwa ini adalah persamaan kubik ini bisa dituliskan dengan perkalian faktor-faktornya. Ini kelihatan sederhana, kenapa? Karena kita udah langsung ke hasil yang bisa menghasilkan sama dengan 0. Tapi pada kenyataannya waktu trial and error, kalau kita harus mencoba berulang-ulang kali untuk bisa mendapatkan hasil ini. Nah, sekarang kita mau mencari berapa x yang bisa memenuhi persamaan ini ya, persamaan x pangkat 3 dikurang 7x kurang 6 sama dengan 0. Untuk itu kita tuliskan. Karena kita tahu bahwa ekspresi kubik ini bisa digantikan oleh ini ya, maka kita bisa tuliskan ini bisa juga ditulis seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa lihat bahwa kemungkinannya ini sama dengan 0 adalah kalau enggak ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, atau semua sama dengan 0, atau dua ini sama dengan 0. Jadi kita bisa dapatkan yang pertama ini dia akan memberi akar x sama dengan 3, itu udah kita tahu. Yang ini akan memberikan akar x sama dengan minus 1, dan yang ini dia akan memberikan akar x sama dengan minus 2. Jadi x sama dengan 3,
X sama dengan minus 1, dan X sama dengan minus 2, ini adalah solusi dari persamaan kubik ini. Sekarang kita masuk ke contoh satu lagi ya, untuk supaya lebih familiar dengan metode ini. Jadi contoh berikutnya, kita mau mencari solusi dari persamaan kubik ini. X pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0 dengan menggunakan teorema faktor. Nah, kita tulis ekspresi kubiknya sama dengan contoh sebelumnya. Jadi yang semua yang di sebelah kiri sama dengan kita tuliskan dalam bentuk ini. Nah, setelah itu kita lakukan trial and error. Pertama kita coba X sama dengan 2. Kita masukkan X sama dengan 2 ke persamaan ini. Kita gantikan semua X dengan 2. Kita dapatkan hasilnya tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 bukanlah akar dari ekspresi kubik, bukanlah akar dari persamaan kubik ini. Kalau gitu kita coba lagi X sama dengan 1, kita masukkan. Ternyata X sama dengan 1 adalah merupakan akar dari persamaan kubik ini. Oleh karena itu, maka kita bisa bilang karena ini adalah akar dari persamaan kubik, maka salah satu faktor dari ekspresi kubiknya ini adalah X kurang 1 ya, dari X sama dengan 1 ini. Setelah kita mendapatkan salah satu faktornya ya, ini pangkat 3, jadi kita udah tahu bahwa akan ada 3 faktor. Nah, kita udah dapat satu faktor. Nah, sekarang kita bisa lakukan pembagian polinomial. Kita bisa bagikan polinomial ini terhadap salah satu faktornya. Ya, kita tuliskan seperti ini. Jadi seperti biasa, ini yang mau dibagi, ini yang dibagi. Sekarang kita hanya lihat yang pertama. Itu kita tuliskan X pangkat 3 dibagi X adalah X kuadrat. X kuadrat kita tuliskan di sini. Nah, sekarang kita kalikan X kuadrat dengan X kurang 1. Kita kalikan X kuadrat dengan X kurang 1. Kita dapat X pangkat 3 dikurang X kuadrat. Nah, ini kita kurangkan. X pangkat 3 kurang X pangkat 3 itu adalah sama dengan 0. Minus 2X kuadrat kurang X kuadrat itu adalah minus X kuadrat. Minus 5X kurang 0 ini plus 6 kurang 0 adalah ini. Sekarang kita perhatikan lagi yang ini. Kita bagi dengan X. Kita dapat minus X. Sekarang kita tulis di sini. Minus X. Nah, minus X ini kita kalikan dengan X kurang 1. Minus X kita kalikan dengan X kurang 1, kita dapat minus X kuadrat ditambah X. Kita tulis lagi di sini. Minus X kuadrat ditambah X. Nah, ini kita kurangkan. Kita dapat minus 5X dikurang X minus 6X, 6 dikurang 0, 6. Nah, ini kita bagikan dengan X. Kita dapat minus 6. Maka ini kita tulis di sini minus 6. Nah, minus 6 ini kita kalikan dengan X kurang 1. Minus 6 dikali X kurang 1, kita dapat minus 6X ditambah 6. Kalau ini kita kurangkan, kita dapat 0. Nah, berarti pembagiannya itu adalah hasilnya ini. Atau bisa kita tuliskan bahwa persamaan kubik ini adalah faktor ini dikalikan hasil pembagiannya. Dan ini bisa kita faktorisasi lagi. Maka kita bisa dapatkan hasilnya bahwa X pangkat 3 kurang 2X kurang 5X tambah 6 ini difaktorisasi menjadi 2 ini, maka ini bisa kita tuliskan menjadi perkalian dari faktor-faktornya ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa untuk memenuhi ini, kalau adalah ini sama dengan 0 atau dan atau ini sama dengan 0 dan atau ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, dia menghasilkan X sama dengan 1. Kalau X kurang 3 sama dengan 0, dia menghasilkan X sama dengan 3. Kalau X tambah 2 sama dengan 0, dia menghasilkan X kurang 2. Nah, inilah solusi akar-akar dari persamaan pangkat 3 yang mau kita cari. Nah, video kita ini sampai di sini. Kita akan lanjut pada video berikutnya, yaitu mengenai teorema sisa. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update yang lebih lanjut, like dan share. Sekian dan terima kasih.